peserta sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar. Yang terhormat, selamat siang juga saya haturkan kepada Bapak Ibu dosen jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, kepada yang terhormat juga Ibu Dwi Imro'atu Zulaika selaku Kajur dan Kajur program Kajur jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Lalu juga kepada Bapak Yunan selaku Kaprodi Sastra Jerman yang pada hari ini punya gawe acara sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar. Salam sejahtera dan salam sehat selalu kami aturkan, karena kita harus juga mengucap syukur selalu kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hingga pada hari ini kami masih diberikan atau kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dalam berpikir dan bertindak. Oleh sebab itu ada baiknya pada siang hari ini kami selaku moderator kegiatan ini mengucapkan selamat berjumpa di acara sosialisasi ini. Mahasiswa angkatan 2020 menjadi undangan khusus ya, karena nanti angkatan 2019 juga akan diberikan sosialisasi ini, tapi tidak hari ini, menyusul nanti ya. Baik, acara ini memang padat, nanti kita akan selesai pada pukul 15.30, berarti kita punya waktu 1 jam 30 menit. Sebelum acara kita buka, tentu saja ada agenda yang harus kita lalui, yaitu nanti akan ada sepatah dua patah kata dari Ibu Dwi Imro'atu Zulaika selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jerman. Lalu nanti ada pemateri atau pemberi materi, yaitu kami pilih pada Ibu Wisma Kurniawati. Selama 30 menit beliau akan menjelaskan tentang kurikulum Merdeka Belajar ini, dan berikutnya yang terakhir adalah tanya jawab apabila para mahasiswa merasa belum jelas. Mumpung di sini ada Ibu Kajur, ada Bapak Kaprodi, ada narasumber tentang kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik, kami akan berikan dulu waktu kepada Ibu Dwi selaku Kajur, Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Waktu kami berikan. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang, Bu Woro, Bu Wisma, Pak Yunan, Pak Agus, dan anak-anak sekalian yang ada di program studi Sastra Jerman 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih untuk Bapak, Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang nantinya akan ada kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar untuk angkatan 2020. Insya Allah kegiatan ini nanti akan memberikan manfaat ya, berupa penjelasan, informasi terkait dengan kurikulum 2020. Setidaknya selayang pandang gitu ya, kilas pandang tentang kurikulum 2020. Semoga kegiatan ini nanti bisa memberikan manfaat untuk merencanakan perjalanan akademis anak-anak yang berada di program studi Sastra Jerman sampai setidaknya 7 semester ke depan, seperti yang kita bicarakan saat safari jurusan ya, 7 semester saja. Nah, singkat kata, mari kita lanjutkan. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Wisma sebagai narasumber kegiatan hari ini, Bu Woro sebagai moderator, Pak Yunan sebagai ketua program, Mbak Ajeng yang sudah menyiapkan segala sesuatu acara ini sehingga bisa berjalan hari ini dengan insya Allah baik. Dan matur nuwun, mudah-mudahan acara ini sekali lagi bisa memberikan manfaat, dan bagi yang beragama Islam, mari kita mulai dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Monggo dilanjutkan. Saya kembalikan kepada Bu Woro, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan singkat, padat, jelas dari Ibu Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Kami sekarang berikan waktu, mohon maaf, sebelum memberikan waktu untuk Bu Wisma, saya akan bacakan sedikit biografi atau data dari Ibu Wisma Kurniawati. Mungkin para mahasiswa baru sudah mengenal beliau di kelas atau di ruang kelas daring ini ya. Sudah atau belum? Sudah. Oh, sudah. Makanya auranya kok gembira semua. Tampaknya kalau dosennya itu bersemangat, gembira, energik, mahasiswanya ikutan gitu ya. Nah, baiklah kita mengenal dulu. Mungkin Bu Wisma sudah mengenalkan diri di kelas, tetapi saya ingin sedikit menambahkan, mungkin ada yang perlu diketahui oleh adik-adik di sini, bahwa Ibu Wisma ini sudah cukup lama bekerja di jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, ya mulai tahun 1992. Nah, ini jadi adik-adik belum lahir, Bu Wisma itu sudah mengajar, mengabdikan diri sepenuhnya untuk menularkan biota para anak didiknya. Wisma ini sudah tidak perlu diragukan lagi kepakarannya di dalam bidang kebahasaan, karena beliau ini sampai saat ini sedang menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Bahasa Jerman Cabang Surabaya. Ya. Berikutnya juga beliau sering menatar guru-guru di Jawa Timur, bahkan ya ada yang di luar Jawa Timur, sehingga kegiatan beliau itu luar biasa padat. Tak perlu dipungkiri lagi, Bu Wisma ini sering sekali ke Jerman, sehingga kalau adik-adik mau minta oleh-oleh juga boleh loh. Beliau ini sudah lebih dari 5 kali ke Jerman, bahkan ini tercatat ya ada 6-7 kali ke Jerman. Ya. Nanti nah ini terus adalah saya tadi minta moto kehidupan beliau, tapi kalau beliau belum tidak memiliki moto, tapi kalau saya lihat dari produk ini para mahasiswa kok tersenyum, bergairah, semangat, ini tampaknya Deutsch macht uns Spaß kayaknya sih. Jadi belajar bahasa Jerman itu membuat kita bahagia. Nah ini terima kasih. Demikian selayang pandang tentang biografi Ibu Wisma. Berikutnya Bu Wisma, waktu kami berikan sekitar 20-30 menit untuk menyajikan apa itu kurikulum Merdeka Belajar kepada mahasiswa angkatan 2020 program studi sastra Jerman. Waktu kami berikan. Monggo. Matur nuwun Bu Woro, terima kasih banyak Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman UNESA, Bu Imro'atu Julaika, Ketua Program Studi Sastra Jerman Pak Yunan, dan Bapak Ibu dosen sastra Jerman maupun pendidikan bahasa dan sastra Jerman atau pendidikan Jerman, mohon maaf saya mungkin salah. Dan tentu saja adik-adik mahasiswa sekalian, herzlich willkommen in der Deutschabteilung UNESA. Selamat datang di program studi sastra Jerman UNESA. Semoga kuliahnya lancar dan membawa berkah. Ya, saya akan langsung mulai saja presentasi tentang kurikulum Merdeka Belajar. Kalau boleh share, bisa nggih? Bisa, Bu. Iya, sebentar. Ya, intinya presentasi saya nanti terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kurikulum Merdeka Belajar itu apa? Ya, jadi yang global yang ditentukan oleh pemerintah,
itu akan kita informasikan kepada mahasiswa dalam rangka menyambut dan bersyukur bahwa Anda semua masuk di program studi sastra Jerman UNESA. Ya. Lalu yang kedua adalah kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kurikulum baru yang baru diterapkan pada tahun ajaran 2020 dan 2021, sehingga tentu penting untuk disampaikan kepada mahasiswa maupun halayak umum. Gitu. Nah, oleh karena itu, yang telah saya katakan tadi, maka presentasi ini akan dibagi dua, yaitu kurikulum Merdeka Belajar itu apa, kemudian implementasinya di program studi sastra Jerman UNESA bagaimana. Gitu. Baik, ini akan saya share. PPT-nya. J, kelihatan Y? Ya Bu, kelihatan. Bisa kelihatan. Ya, baik. Y. Jadi hari ini 18 September 2020 kita akan melihat selayang pandang tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program studi sastra Jerman UNESA. Kok ora iso? Pak Yunan. Iya Bu. Nah itu diturunin. Nggih. Baik ya. Tak balik nomane. Baik. Yang normal untuk sarjana atau mahasiswa strata 1 itu menempuh 8 SKS. Namun seperti yang dikatakan oleh Ibu Kajur, harapan kita mudah-mudahan Anda semua lulus di 7 semester atau kurang dari 7 semester. Itu dimungkinkan. Begitu. Jadi harapannya itu. Nah, kalau yang dulu sebelum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 8 semester itu hanya atau harus ditempuh di program studi masing-masing. Jadi kalau Anda masuk ke sastra Jerman UNESA, maka 8 semester atau 7 semester itu harus kuliah full di program studi sastra Jerman. Namun adanya Merdeka Belajar ini, maka Anda memiliki kemungkinan, yaitu kemungkinan kedua, ya. Jadi yang tadi boleh, yang kemungkinan kedua adalah Anda belajar 5 semester di Prodi Sastra Jerman, kemudian 3 semester belajar di luar Prodi Sastra Jerman. Nah, bagaimana implementasinya? Nanti akan kita lihat. Nah, di sini 5 semester di Prodi Sastra Jerman itu adalah semester 1, 2, 3, 4 itu wajib. Kemudian semester 5 itu 1 semester di prodi lain di UNESA. Jadi kalau Anda punya bakat lain, punya ketertarikan lain di luar bahasa dan sastra, maka Anda boleh mengambil, misalnya saya kepengen belajar desain, maka Anda boleh mengambil prodi DKV, desain komunikasi visual, atau Anda ingin memperdalam ingin mengajar bahasa Jerman, Anda boleh ambil di program studi pendidikan bahasa Jerman, ya, dan seterusnya, begitu. Lalu yang 2 semester berikutnya, Anda boleh menempuh di luar kampus berupa PKL dan KKN. Baik ya, itu tadi ya sudah dijelaskan. Jadi 1 semester di luar prodi sastra Jerman dan 2 semester di luar prodi atau di luar UNESA, ya, di luar kampus. Baik. Ya. Kita lanjut aja ya.
Nah, baik. Apa yang kita pelajari di luar kampus? Kalau yang dulu itu harus semuanya teori, banyak teori. Nah, sekarang tidak. Pilihannya adalah di luar kampus, Anda boleh mengambil PKL 1 semester dan KKN 1 semester. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di bagian berikutnya. Ya. Di luar kampus, Anda boleh mengambil 8 pilihan. Ya, 8 pilihan itu apa saja? Yaitu 1, Anda boleh melakukan magang atau praktek kerja di perusahaan-perusahaan. Yang kedua, namanya proyek desa. Anda boleh membantu masyarakat di pedesaan atau di daerah terpencil untuk membangun ekonomi rakyat, membantu meningkatkan infrastruktur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Anda boleh ikut di dalam program mengajar di sekolah. Yang keempat, ada pertukaran pelajar. Nah, di sini adik-adik perlu tahu bahwa program studi kita itu punya kesempatan setiap tahun mendapat beasiswa untuk pergi ke Jerman, antara lain pergi ke Jerman dari DAAD. Tentu saja ada beberapa alternatif yang lain juga, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah Anda boleh melakukan penelitian atau riset akademik baik sains maupun sosial humaniora, ya. Kemudian yang keenam adalah wirausaha. Yang ketujuh adalah studi atau proyek independen, sangat banyak sekali ya kemungkinannya. Dan yang terakhir adalah Anda boleh ikut di dalam proyek-proyek kemanusiaan, ya, kerja sosial. Nah, tentu saja nomor 1 sampai 8 ini di bawah pengawasan dosen dan pengajar. Berikutnya adalah, ini sudah, ini enggak perlu. Nanti akan dijelaskan kalau ada pertanyaan saja. Nah, jadi kembali lagi, apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih jalur linier, yaitu 800, artinya 8 semester atau 7 semester tadi kata Bu Dwi, itu di Prodi Sastra Jerman. Berarti tidak mengambil di prodi lain dan tidak mengambil KKN dan kerja magang di tempat lain. Tetapi ini saya rasa ini tidak bisa. Jadi wajib tampaknya 2 semester harus keluar dari prodi. Kemudian pilihan yang kedua adalah non-linier. Jadi 5 semester di Prodi Sastra Jerman, yaitu semester 1, 2, 3, 4, dan semester 8. Semester 5, Anda boleh ambil di prodi lain, semester 6, 7, boleh di luar UNESA. Begitu. Ini pertanyaannya terakhir, nggih? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke S1 jurusan Bahasa dan Sastra Jerman. Kita prodinya adalah Prodi Sastra Jerman. Tadi sudah disebutkan ada 2, memilih linier yaitu 800 atau 602. Saya tidak mengatakan 800. Dan non linier 512 ya. Jadi 5 semester di prodi, 1 semester di luar Prodi Sastra Jerman, dan 2 semester di luar UNESA.
Saya rasa ini nggak perlu disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lebih detail saja. Baik. Ya, kemudian kita lihat bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini untuk non-pendidikan itu keprodian sekitar 60 SKS. Ya, jadi di sini tampak mata kuliah. Nanti akan kita lihat secara detail berapa sih SKS yang ditawarkan oleh Prodi Sastra Jerman. Tetapi intinya adalah bahwa Anda bisa lulus minimal sudah menempuh 144 SKS atau maksimal 150 SKS. Demikian. Ya, ini informasi saja bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini memang baru berlaku di tahun ajaran 2020-2021, tetapi berlakunya surut juga termasuk untuk angkatan 2019 seperti yang dikatakan oleh Bu Woro tadi. Nah, mungkin visi Anda bisa baca di buku pedoman atau di lewat SSO. Ya, jadi apa visinya? Program studi yang unggul, profesional, berkarakter kreatif dan inovatif, berwawasan internasional dan berdaya saing tinggi di bidang bahasa dan sastra Jerman. Itu visinya. Visinya ada 5, meningkatkan kualitas lulusan, meningkatkan penelitian di bidang bahasa dan sastra Jerman, meningkatkan penerapan hasil penelitian, meningkatkan daya saing dan kualitas lulusan, kemudian meningkatkan kompetensi lulusan. Baik. Ya, tujuannya terkait dengan misi tadi. Nah, sekarang yang kita perlu lihat ketika Anda lulus nanti, bagaimana atau apa yang sudah Anda kantongi, keahlian apa yang kira-kira sudah Anda miliki, ya. Jadi di dalam profil kita sebutkan bahwa lulusan atau alumni sastra Jerman itu diharapkan menjadi penerjemah bahasa Jerman. Ya, jadi mampu menerjemahkan teks tulis, lisan dari Jerman ke Indonesia maupun sebaliknya dari Indonesia ke Jerman. Selain itu ada mata kuliah atau keterampilan-keterampilan yang menunjang keterampilan atau profil Anda sebagai lulusan nanti, yaitu Anda nanti akan diarahkan untuk menjadi praktisi bidang pariwisata dan praktisi bidang jurnalistik. Nanti akan tampak di mata kuliah yang Anda tempuh. Tadi sudah disebutkan, mohon maaf, bahwa SKS yang ditawarkan antara 144 sampai 150. Tetapi sastra Jerman, kok ada? Oke. Sastra Jerman menawarkan 145. Sebentar, ini saya share yang lain dulu. Ya. Jadi kalau dilihat di sini struktur kurikulum kita di sebelah kanan atas total kita lihat jumlahnya adalah 145. Ya. Jadi Anda nanti
bisa lulus dari program studi sastra Jerman setelah menempuh 145 SKS. Nah, di sini ada mata kuliah. Nun sewu Pak Yunan, ini sudah punya nggih adik-adik mahasiswa? Belum Bu kayaknya Bu. Oh, belum nggih, ya Oke. sudah. Tapi ini nanti kan bisa di-share juga kalau diperlukan. Ada di buku pedoman toh nantinya? Betul Bu, ini masih menunggu pengesahan, Ya. jadi belum dibagi Ye. semua. Ya. Ya, ye. Jadi mohon dilihat di sini ada di semester 1 ini yang 111. Lalu yang berwarna kuning ini bobot SKS-nya. Ya, 20 SKS Anda tempuh di semester 1. Lalu yang warna hijau adalah mata kuliah yang ditempuh di semester 2, juga 20 SKS. Semester 3 juga 20 SKS, yang warna apa ini ya? Kuning ya, kuning tua. Iya Bu. Kemudian yang warna bingung aku. Warna kuning. Yang warna iya, ini warna apa ya? Tosca ya. Yang warna Tosca ini semester 4. Nah, semester 5 ini diambil oleh mahasiswa yang mengambil program linier. Artinya, ya sudah semester 5 saya menempuh di sastra Jerman karena saya ingin jadi penerjemah yang unggul, misalnya seperti itu. Ya, maka Anda tetap berada di prodi dan mengambil 20 SKS dengan mata kuliah. Di sini ada semantik, kajian drama, Deutsch für Fortgeschrittene, kemudian kreative Schreiben dan seterusnya. Ya. Lalu di semester berikutnya 6 dan 7 Anda keluar dari UNESA, KKN, PPL atau mengambil program-program pengganti KKN dan PPL. Ya, yang sudah disebutkan ada 8 kemungkinan, ada 8 alternatif tadi. Dan yang terakhir adalah skripsi. Ya, di sini skripsi ditempuh di semester 8, tapi tampaknya dimungkinkan di semester yang sebelumnya. Demikian paparan presentasi selayang pandang tentang kurikulum Merdeka Belajar yang diimplementasikan di program studi sastra Jerman UNESA. Terima kasih Bu Woro. Saya kembalikan ke Ibu Woro. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada penyaji. Jadi Ibu Wisma tadi telah menjelaskan pada kita semua bagaimana dan apa sih sebetulnya kurikulum Merdeka Belajar khususnya di program studi sastra Jerman UNESA. Untuk lebih lebih jelas lagi, mungkin ada yang masih ingin bertanya. Kami berikan waktu sekitar 1 jam ya, masih sampai setengah 4 nanti. Ya, siapa kira-kira bisa suara bisa di-on-kan dan Anda menyebutkan nama? Silahkan yang mau bertanya. Ada yang raise hand itu Bu. Mana yang raise hand? Yeremia. Yeremia. Bu Rawor. Ya. Perkenalkan, nama saya Kusil Yeremia Lianto. Saya ingin tanya kepada Frau Wisma. Jika kita ingin mengambil mata kuliah di fakultas lain itu bisa tidak, Ibu? Soalnya saya punya cita-cita jadi diploma dan saya ingin ambil matkul dari jurusan hukum. Apakah bisa, Ibu? Baik, sangat bisa. Kebetulan saat ini Pak Yunan mohon dijelaskan nanti Mas Fafa ada di mana, nggih? Saya tidak terlalu. Jadi tidak hanya di prodi di luar sastra Jerman yang ada di UNESA,
tetapi kakak kelas kita sekarang Mas Fafa itu sedang berkuliah di Universitas Sriwijaya. Sriwijaya. Monggo Pak Yunan, silakan dijelaskan barangkali. Saya tidak tahu detailnya. Terima kasih Bu. Jadi ada program namanya Permata Sakti, pertukaran mahasiswa tanah air. Sakti itu sistem transfer kredit, kalau saya tidak salah begitu, tolong dikoreksi ya ini kepanjangannya. Jadi yang dari kita ada Mas Fafa angkatan 2017 sekarang mengambil mata kuliah modul sosial bla 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 begitu di Universitas Sriwijaya. Itu 6 SKS. Sebenarnya bisa 6 sampai 20 SKS, tapi atas pertimbangan penulisan skripsi dan seterusnya, pertimbangan dari DPA, kemudian diputuskan hanya mengambil itu dulu, 6 SKS. Tetapi sudah bisa dilaksanakan dan sekarang sudah berjalan. Baik, terima kasih Pak Yunan. Jadi Yeremia begitu. Jadi sangat dimungkinkan bahwa di semester 5 itu mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar program studi sastra Jerman. Ya, jadi kalau ada mahasiswa yang punya minat lain, tentu saja sangat dibolehkan. Ya, jadi sistem kita sudah memberi izin itu. Oke, terima kasih. Woro, monggo. Ya, Wisma, terima kasih. Yunan, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Okto. Kebetulan sekali ini Pak Yunan, saya juga menambahkan salah satu DPA saya juga berhasrat ingin belajar di luar Surabaya, yaitu ada di Sumatera juga. Ya. Mengambil bidang multimedia. Nah, ini sebenarnya sebagai contoh juga adik-adik tidak hanya berkutat di sastra Jermannya, tetapi bisa mengambil mata kuliah lain yang sifatnya adalah sebagai pelengkap atau bisa sebagai pendamping ya kemampuan kita dalam menguasai bahasa Jerman. Ada kemampuan lain yang bisa diampu. Baik, lanjutnya ada pertanyaan mungkin. Tadi cowok, sekarang cewek mungkin. Silakan. Jangan malu-malu. Ya, Pompong ini masih hangat. Mbak Debbie itu silakan raise hand Bu Woro. Boleh. Raise hand-nya mana ya? Oh, Debbie. Nggak kelihatan ya. Debbie, silakan Debbie. Di-mute ya. Selamat siang untuk Ibu Bu Woro. Terima kasih untuk waktunya. Saya Debbie Sylvia Putri dari Prodi Sastra Jerman. Saya ingin bertanya, ini kan di semester 5 kami menempuh KKN ya Ibu ya. Dan dijelaskan bahwa salah satu programnya itu adalah pertukaran pelajar. Nah, kira-kira apa yang harus diselesaikan dari semester 1 sampai semester 5 itu untuk supaya kita bisa mengambil si pertukaran pelajar ini, Ibu? Kira-kira ada syarat-syarat tertentu atau bagaimana? Saya minta pencerahannya. Terima kasih, Ibu. Ya, bisa dijawab langsung oleh Bu Wisma. Terima kasih. Debbie, satu dulu, KKN itu tidak di semester 5. Ya, KKN itu di semester 6, 7. 6 ya, 6 atau 7 gitu ya. KKN dan PKL itu di semester 6 atau 7. Semester 5 itu mengambil mata kuliah di tempat sendiri, di prodi kita sendiri atau di prodi lain. Itu satu hal. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apa syaratnya kalau mau bisa pertukaran pelajar? Nah, memang di dalam pertukaran pelajar itu tergantung, persyaratan itu tergantung Anda mau mengambil pertukaran pelajar yang mana. Nah, barangkali Pak Yunan akan lebih bisa memberikan contoh detail, paling tidak untuk satu saja.
Baik Bu, makasih. Ya, monggo Ya. Pak Yunan, silakan. Oke, jadi semester 6 atau 7 itu ada yang tadi disebutkan Bu Isma, ada 8 macam kegiatan. Anda boleh milih di antara 8 itu ya, pilih 2 aja lah maksimal. Kalau milih 4 nanti nggak selesai 8 semester. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan Anda senang sekolah, senang kuliah ya. Terus apa namanya tentang pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa maaf ya. Jadi tadi contohnya yang satu tadi sudah ada Mas Fafa dan satu lagi mahasiswa Mutia ya, mahasiswa DPA-nya Bu Woro Mutia mau ngambil di Jambi ya. Kenapa kok di Sumatera gitu? Karena program Permata Sakti itu nggak boleh kalau misalkan orang mahasiswa Surabaya ngambil di Malang atau di mana ya Jogja, nggak boleh, harus lintas wilayah. Jadi kita masuk wilayah tengah, jadi bolehnya mengambil wilayah timur sama wilayah barat gitu. Kemudian hal yang lain, contoh yang lain ada KKN tematik baru saja beberapa waktu yang lalu. KKN dinamakan KKN tematik, tetapi aktivitasnya adalah mahasiswa mengajar di SD ya. Nah, itu juga bisa diakui 5 sampai 6 SKS karena durasi waktunya tidak panjang ya, hanya 2-3 bulan gitu. Kemudian kalau misalkan Anda tembus ke kemarin tadi ya di share Bu Ani kan di grup itu ada beasiswa DAAD. Nah, kalau misalkan tembus yang DAAD, pertukaran mahasiswa yang ke Jerman, itu Anda di Jerman selama 1 bulan, pengalaman dulu dapat 9 SKS. Jadi itu nanti bisa kita konversi ke SKS yang di sini. Karena kok 1 bulan bisa dapat 9 SKS karena padat sekali dari pagi sampai sore kuliah terus. Bukan kuliah ya, ada kegiatannya dari pagi sampai sore. Jadi pagi sampai siang itu di kampus kuliah, sorenya ada seminar-seminar gitu. Jadi nanti kurang lebih dapatnya 9 SKS dan itu bisa dikonversi ke SKS kita. Kalau dulu tidak bisa. Ya, seperti misalkan Bu Ajeng, saya itu ya dianggap lebih gitu aja. Tidak bisa dikonversi ke SKS kita. Tapi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini itu bisa dimasukkan ke SKS kita. Kurang lebih itu, Bu. Semoga menjawab pertanyaannya. Ya, bagaimana Debbie? Sudah jelas? Terima kasih. Sudah jelas, Debbie? Terima kasih, Bu. Sudah jelas, Bu. Terima kasih banyak. Ya, semoga puas. Nanti kalau belum puas, dipuasi ya. Minum air yang banyak. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan. Ini semakin sore semakin menggebu ini. Bagus nih pertanyaan-pertanyaannya. Enggak apa-apa, yuk. Ini mumpung ada Bapak Kaprodi, ada Ibu Kajur, ada narasumber loh, enak sudah pas. Nah, itu di chat ditambahkan oleh Bu Dwi juga. Ada pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara. Sistem alih kredit dengan teknologi informasi sama dengan Permata Sakti itu tadi ya, kepanjangannya. Singkatannya. Mungkin ditambahkan Pak Yunan yang sama Pak Yunan aja yang kemarin itu mengajar perintis itu bahkan untuk sastra saja ya. Monggo. Baik, Bu, makasih ya. Oh ya, pengajar perintis. Tadi yang yang saya lupa namanya itu pengajar perintis. Jadi yang mengajar di SD ya. Memang ada targeted area ya. Jadi ada area-area yang disasar. Kebetulan di sana di area-area tersebut memang SD sekolah yang disasar itu SD yang belum baik ya. SD yang belum baik. Harapannya dengan sentuhan mahasiswa akan bisa meningkat kualitasnya. Nah, itu tadi yang kebetulan kemarin belum ada yang tembus karena syaratnya cukup ketat, jadi belum dapat beasiswa karena nanti dapat beasiswa gitu ya. Nah, kebanyakan yang berasal dari ada 4 lokasi, 1 Pacitan, Situbondo, Tulungagung Pak Yunan.
Agung Sampang ya kalau nggak salah. Nah itu belum ada yang mendekati sana lokasi mahasiswa kita. Ada yang mendekati tetapi sudah dapat beasiswa jadi nggak boleh ikut itu. Jadi karena nanti ikut program itu dapat apa namanya beasiswa juga, makanya agak repot ininya. Pemerintah sudah ini saya kira tidak hanya mendorong adanya Merdeka Belajar tapi juga beberapa fasilitas pendukungnya sudah disiapkan. Itu tadi paling tidak ada Permata Sakti dan kampus mengajar perintis itu. Ya. Baik, makasih. Ya. Nah, jadi jelas sekali ada sesuatu yang sakti-sakti, juga ada yang merintis-merintis gitu ya. Dua kata yang perlu diingat ya, sakti dan merintis, perintis. Baik, mungkin ada lagi yang masih ingin bertanya. Maria Elizabeth raise hand, Ibu. Raise hand-nya, oh sorry ya, di satu ini ya, layar satu. Iya, silakan betul. Maria Elizabeth. Makasih Bu. Saya Maria Elizabeth ingin bertanya, kalau nanti mengikuti KKN di luar kampus, apakah tetap bisa lulus dalam waktu 7 semester atau gimana Bu? Mohon dijelaskan. Monggo, silakan. Oke. Loh, KKN memang di luar kampus, Mbak Maria. Jadi KKN-nya di luar kampus dan tentu bisa lulus 8 semester atau misalkan 7 semester tadi. Jadi sistem di UNESA itu sudah memungkinkan itu. Ya, KKN dan PKL itu memang di luar kampus atau didorong untuk di luar kampus, ya, berbaur dengan masyarakat. Dan Anda betul-betul tidak hanya belajar secara teori, tapi belajar di masyarakat hal-hal yang praktis. Begitu. Begitu Bu Woro, saya rasa. Mungkin masih perlu ditanyakan kalau belum jelas juga. Ya, bagaimana Maria? Ya, sudah jelas Bu. Terima kasih. Ya, tapi kalau belum jelas, WA khusus. WA khusus ke Bu Wisma. Iya. Ngomong-ngomong nih teman-teman sastra, mahasiswa maba dari program studi sastra, apakah teman-teman ini sudah mengenal Bapak Ibu dosen lain yang dari program pendidikan bahasa Jerman? Sudah mengenal belum? Belum ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini banyak hampir seluruhnya rawuh ini ya, Bapak Ibu dosen dari program pendidikan bahasa Jerman. Kita panggil dulu mungkin yang sebagai kajur dulu, Ibu Dwi. Nah, Ibu Dwi ini mungkin teman-teman sudah kenal semua pasti ya. Bu Dwi, halo. Nah, ini teman-teman. Halo Bu Woro, sini nggih mengikuti. Jadi kalau ketemu di toko disapa ya, karena Bu Dwi ini dalamnya dekat mall. Cito ya Bu Dwi ya, dekat Cito. Dekat di tengah Cito dan Royal. Lurus Pak Yunan dan lurus Bu Woro. Kalau di tengah Disrut. Sebetulnya Bu, saking kalau lewat jalan harus muter Wonokromo dulu. Woi, begitu ya, sip sekali ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah Ibu Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman FBS UNESA yang perlu teman-teman kenal dan ketahui. Selanjutnya di sini ada juga Bapak Suwarno Imam Samsul. Nah, Pak Suwarno Imam Samsul? Siap Bu, siap. Halo. Wah. Bapak Suwarno Imam Samsul ini, beliau itu dulu menjadi ketua jurusan bahasa dan sastra Jerman ya. Lalu habis masanya digantikan oleh Ibu Dwi gitu. Nah itu Pak Warno ini ahli. Pak Warno ini ahli penerjemah ya, ini penerjemah sejati nih ya. Jadi teman-teman boleh belajar dari beliau ini ya. Pak Warno sekarang sedang studi S3 teman-teman. Kita doakan beliau cepat kok cepat sembuh. Cepat sembuh. Nek sekolah itu loro berarti.
tambah sore tambah layar. Iya. Semoga cepat selesai sekolahnya. Kita doakan. Amin, 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 amin. Ada yang dari SMA Bu. 11 mungkin? Ada yang dari SMA 11. Ini beliau ini alumni, jadi teman-teman bisa tahu ini kakak kelas ini kalau yang dari SMA 11. Pak Warno ini rajin masih di kantor ini sore-sore. Urusan Iya, sama Pak Ari saya. Bagaimana Ada Pak? Pak Ari di sini. Oh Oh iya. ya. Nah, sekarang yang ketiga, Bapak Ari Pujo Susanto. Wah, mana gerangan beliau? Ari, sebentar. Mana ya? Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman. Nah, ini kami perkenalkan Bapak Ari ini adalah Ketua Laboratorium Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman FBS UNESA. Ya, jadi kalau Anda bertanya tentang IT ini, beliaulah orangnya. Wah, ya toh? ini. Angel. Beliau juga. Jangan keliru laboratorium COVID. Laboratorium COVID. Nah, kalau teman-teman ingin menyaksikan atau mendengarkan suara Karni Ilyas yang suka ada di TV, ya beliau persis sekali suaranya. Jadi bisa menduplikat suara Karni Ilyas ini Pak Ari ini jagonya. Ya, terima kasih Pak Ari sudah hadir dengan senang hati. Teman-teman nyapa ya. Siapa Pak Ari, Pak Warno ya. Selamat siang. Beliau tinggalnya di Sidoarjo. Kalau Pak Warno tadi di Surabaya, kalau Pak Ari di Sidoarjo. Nah, kalau ke Sidoarjo dari Sidoarjo ke Surabaya swab loh Pak. Harus swab dulu. Ya Pak Ari di swab habis ini. Kalau itu loh di swab terus itu. Jaketnya KKN tuh Bu kemana-mana itu jaketnya. Nah, berikutnya yang keempat ini adalah Ibu dosen yang jauh tempatnya dari Surabaya, yaitu Ibu Fahmi Wahyuningsih yang berdomisili di Lawang, Malang. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Salam sehat untuk semuanya. Saya tinggal di Malang, tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya, nasibnya mujur ya, tidak Malang. Ya, wah, terima kasih Bu Fahmi, meskipun sore gini ya masih standby ya di depan layar komputer. Padahal kalau kita kenal Malang tuh daerahnya dingin ini. Bu Fahmi tanpa jaket ya kuat ya. Ya apa nongkone wis panen ta nongkone. Oh, ayo ke sini. Nah, ayo teman-teman yang rumahnya Malang bisa hampir. Di swab. Panen sukun. Wah, Ibu Fahmi ini adalah Ketua Unit Penjaminan Mutu Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman, teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap menjaga mutu jurusan, biar nanti Ibu Fahmi laporannya juga, wah bagus tuh mahasiswa angkatan 2020 ya. Semua pakai sabuk juga ya. Mana sabuknya? Aduh. Woro update juga. Untung loh, Metro TV loh. Sampai Metro TV. Yang sekarang Universitas Bengkulu ini masuk. Halo. Iya, ikut juga. Nah, yang terakhir, ini karena di pendidikan itu ada 5 Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah. Yang terakhir ini adalah Ibu, mohon maaf ya Bu, Ibu adalah teman dekat Bang Rumah Irama. Ibu Ani, teman-teman. Ibu Ani, silakan. Salam kenal semuanya. Iya, ini Ibu Ani ini yang muda, yang ceria, artinya kalau Anda ketemu di jalan boleh rangkul-rangkulan deh pokoknya. Ayo merangkul beliau karena beliau ini harus sekali energik sekali ya. Hati-hati Ibu, bukan muhrim. Oh iya sih, bukan muhrim. Oh iya. Iya.
teman-teman mungkin perlu diketahui Bu Ani adalah lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi beliau itu ilmu murninya adalah sastra Jerman. Nah, bolehlah belajar-belajar sastra Jerman kepada beliau, kan lintas program studi boleh, ya kan? Begitu ceritanya. Nah, tampaknya sudah cukup yang untuk program pendidikan. Nah, sekarang program sastra yang belum kita tampil di sini tuh ada ini yang punya acara nih Ibu Ajeng. Ibu Ajeng. Mana ada Ibu Ajeng? Tiap hari ketemu Bu kalau Bu Ajeng, Bu. Oh, terus Bu. Nah, ketemu terus. Dengan ya. saya dan Bu Wisma. Alhamdulillah. Makanya cerah semua muridnya. Relatif mulai bos. Iya, hektis ya. Oke, siap. Jadi sudah mengawal sejak awal ya. Wali kelas. Iya, Bu. Yang belum kenalin tampaknya Pak Lutfi. Nah, Pak Lutfi, mana Pak Lutfi? Nah, itu teman-teman. Pak Lutfi. Dramatiker ini teman-teman. Oh, ahli drama teman-teman, jangan main-main. Ya. Itu sedang main drama Bu, wong panasnya kayak gini Surabaya pakai jaketan. Nah, teman-teman, ada info sedikit nih yang menarik. Pak Lutfi ini hobinya di bidang olahraga, yaitu sepak bola, sehingga dulu pernah menjadi apa istilahnya presenter ya, presenter olahraga ya Pak Lutfi. Ya. Di JTV. Nah, Bapak Lutfi itu biasanya pakai rambut ini palsu, yang keriting ribu itu beliau tuh lihat. Nah, jadi Pak Lutfi itu artis, teman-teman. Minta tanda tangan ke beliau ya. Minta tanda tangan ke Pak Lutfi, Bu. Pak Lutfi terlihat tegang loh, Bu. Woi. Kalau itu kebanyakan mikir KKN kan. Ya, yang terakhir ini Bapak dokter kita lulusan dari Jerman, yaitu Bapak Agus Ridwan. Di mana beliau ya? Pak Agus Ridwan. Gus, tadi ada Bu, sekarang kok. Sedang ya, menggendong tadi ada kok awal-awal ya. Ya, teman-teman. Tapi ada kelasnya juga kok Bu, 2020 Pak. Oh, mohon maaf ya. Baik. Jadi teman-teman sudah mengenal semua Bapak Ibu dosen dari kedua program studi, dan sekarang mungkin ada pertanyaan lagi yang masih ingin diajukan. Monggo, silakan. Oh iya, kalau nggak ada ini, saya masih ingat Pak Yunan, ada mahasiswa yang sempat bertanya ke saya, Bu, andai kata saya di semester 2 nanti mengambil mata kuliah yang semester 4 boleh nggak, Bu? Nah, ini pompong ada narasumber, monggo. Oke. Makasih. Baik, jadi adik-adik yang berbahagia dan bersemangat. Untuk semester 1 dan 2 mohon dipuas-puaskan dulu dengan paket yang ada. Ya, difokuskan dan dipuas-puaskan dengan paket yang ada. Karena sementara ini belum memungkinkan untuk mengambil di semester atasnya. Kalau Anda sudah semester 3 dan seterusnya boleh mau ngambil di atasnya, ngambil di bawahnya, silakan. Janganlah kalau ngambil di bawahnya ya, ngambil di atasnya. Terima kasih Ibu Aro. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada yang bertanya itu bisa memperoleh jawaban jelas sekali. Oke. Ya, lebih difokuskan apa yang ada di depan kita saja dulu supaya nilainya A semua itu ya. Betul. Amin. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? Yang dari jauh-jauh loh bertanya loh. Ada yang dari Kalimantan nggak ini? Oh, enggak ada ya. Jakarta ya yang banyak ya? Ya, Bu, dari Jakarta. Yuk, yang ya Jakarta atau Surabaya bolehlah bertanya, silakan. Enggak ada kayaknya sudah, Bu.
Nah, ngomong-ngomong ini adik-adik ini tulus nggak ya milih program studi ini? Nah, ini pertanyaan berat ini. Tulus tidak? Nah, itu artinya asal milih atau saya memang betul-betul milih, Bu. Nah, gitu. Saya mulai dari Putri ya, Putri Revita. Bagaimana Putri, Anda betul memilih? Selamat siang Ibu. Saya tulus memilih. Saya waktu pemilihan kemarin cuma milih satu program studi, yaitu sastra Jerman di Unesa ini. Iya. Oke. Ya, terus apa ini ya? Suara apa ya? Sebelahnya masjid, Bu, kayaknya, Bu. Oh iya dah. Ya. Oh, itu Pak, azan ya? Udah selesai. Wiritan, Bu. Oh, wiritan. Ya. Kalau Nadirotul, tulus apa enggak ini miliknya? Nadirotul Marifah. Oh iya Bu, saya di sini Nadirotul Marifah. Ya saya tulus Bu, ambil sastra Jerman karena ya saya pengen belajar bahasa Jerman. Dan saya sebenarnya pernah tertarik dengan negara Jerman sendiri seperti itu. Oke, terima kasih. Rizky Nur. Terima kasih. Selamat sore, nama saya Rizky Nurhayutami. Iya, saya tulus, Bu. Tulus memilih ya. Baik, terima kasih. Lili Permata. Oh, ini Permata, Pak Yunan, Permata. Iya, Bu. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Lili. Ya, saya alhamdulillah ya, tulus milih Prodi Sastra Jerman. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, Prof. Dela, tulus atau setengah hati, Del? Ibu, terima kasih. Saya Dela. Alhamdulillah, saya tulus memilih jurusan bahasa Jerman dan semoga saya bisa mengembangkannya lebih baik lagi. Terima kasih, Amin. Bu. Ya, sama-sama. Sofia. Aduh. Iya, Frau, tulus banget dong, Frau. Weh, Pak Yunan, gimana nih tulus sekali Pak Yunan? Iyalah, anak DPD Frau. Tulus. Iya, terima kasih. Silakan, Arsi. Arsi Gigi. Iya. Tulus sih. Tulus juga ya. Iya, tertarik sama otomotif di Jerman. Oh, berarti bisa ambil lintas Pak Yunan? Ambil FT? Bisa. Nanti dipilih yang apa, di teknik mesin atau apa yang bukan yang kelas advance ya. Karena kan belum ada dasar tentang misalkan mesin-mesinan itu kan belum ada dasarnya. Jadi milih yang belum advance. Wah, itu masukan dari Pak Yunan ya, Ya, Mas terima Arsi. kasih. Ya. Sama-sama. Andi, Valendin. Tulus, Bu. Tulus ya. Ya, tidak ada baik. paksaan. Tidak ada paksaan. Terima kasih. Gabriela. Ya, Frau Woro, awalnya iseng, sekarang tulus. Ini keren ini. Awalnya iseng. Budwi, awalnya iseng Budwi. Apa-apa, Bu. Alhamdulillah berarti nggih. Nggih, matur nuwun. Semoga lancar. Intan Tri Lestari. Ya, Frau, tulus, Frau. Tulus memilih ya. Oke, semoga sukses ya. Salsabila. Alhamdulillah, Frau, tulus saya. Tulus ya, penuh hati. Sausan. Iya. Ya, saya juga tulus, Frau Woro. SBMPTN pilihan pertama ini. Oh ya, terima kasih Pak Yunan. Pilihan pertama, modal dasar. Okto. Ya Ibu, mestinya sih pilihan kedua ya Ibu. Nggak apa-apa. Soalnya psikologi cuma memang Tuhan berkehendak di sastra Jerman, jadi harus menata dari awal sih Ibu. Pertama saya. Cuma ya dijalani. Ini dengan kuat dan niat. Oke.
Ya ini Pak Yunan, kalau psikologi juga nanti bisa ya mengambil di semester 5. Betul, bisa. Ya. UNESA ada ini psikologi juga. Ada, Bu. Mau berdiri fakultas psikologi malahan. Wah, itu informasi baru ya. Terima kasih Pak Yunan. Bella? Alhamdulillah, Bu, tulus. Ya, Maria Elizabeth? Saya tulus, Frau. Soalnya dari SMA juga belajar bahasa Jerman suka. Iya. Oke, terima kasih. Gurunya siapa ya di NTT? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Sorry. Sorry. Saya kira dari NTT. Agif? Agif Tia? Ya. Alhamdulillah saya tulus juga. Tulus juga, terima kasih. Asyifa? Asfiyah? Selamat sore, Frau Oro. Iya, saya tulus, Frau, meskipun pilihan kedua. Pilihan pertamamu apa, Nak? Pilihan pertama Sasing UNESA juga. Apa itu? Sastra Inggris, Frau. Oh iya, nanti ambil di semester 5 ya, bahasa Inggrisnya ya. Iya, pasti, Frau. Ya, terima kasih. Hana? Nah, Hananya 2. Iya. Oh, di pilihan kedua Hana ya. Iya, oke. Agak putus-putus suaranya Hana ya. Nama Hana ada 2, Praworo. Hana Nur. Hana Nur. Hana Nur. Hana Nur Fauziza. Ya, saya Frau. Ya. Ya. Alhamdulillah sangat tulus, Frau. Oke. Terima kasih. Azaria. Azaria. Tulus, Frau. Terus memilih ya. Terima kasih. Berikutnya Dela. Ya tadi sudah, Frau. Oh, sudah ya? Siapa ini yang belum? Bentar. Oh, masa Bu Fahmi? Aku tanya Bu Fahmi. Bu Fahmi yang belum. Oh, Talita. Ini ada Talita. Baik, saya alhamdulillah tulus karena saya telah memilihnya, pasti saya tulus untuk menjalininya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Sudah memilih Pak Yunan ya. Terima kasih. Tampaknya sudah semua ini. Ya, ini tadi ada yang belum mungkin? Ada yang belum? Ya, Oke, semua sudah? Ya. Roro belum. Debbie, Bu. Oh, Debbie, sorry Debbie. Udah, dia mah nggak usah, Praworo. Dari jauh ini, Bu. Oh iya, silakan. Ya, Frau. Debbie. Kalau saya alhamdulillah tulus karena saya sama seperti Okto Shelly, rencananya mungkin saya akan mengambil hukum juga karena saya ingin menjadi delegasi Indonesia-Jerman, Indonesia untuk Jerman. Begitu, Frau Roro. Ya, mudah-mudahan cita-citanya semua mantap berhasil ya. Kita yang para pengampu mendukung sepenuhnya apa yang Anda cita-citakan. Masih adakah pertanyaan? Kita masih punya waktu 20 menit yang disiapkan oleh Ibu Ajeng. Oh, saya pengen nanya, Praworo. Silakan, Sofia. Kalau misalkan nanti kita tuh mau ngambil lebih dari 20 SKS tuh syaratnya apa aja ya, Frau? Monggo, Pak Yunan, Bu Wisma. Syaratnya ya IP-nya harus memenuhi. Ya. Indeks prestasinya harus memenuhi. Oh, berapa kalau boleh tahu, Frau Wisma? Maksudnya apa ya, berapa? Syarat IP-nya. Oh, kalau Anda di atas 3 pasti boleh. Tapi kita maksimal 24 ya Pak Yunan ya? Iya, Bu. Bolehnya sampai 24. Ya. Oke, Frau. Makasih. Enggak Jadi begini, nanti kalau misalkan sudah dapat buku pedoman dari UNESA, bisa dilihat di bagian agak itu ada semacam grafik ya. Kalau misalkan naik IP-nya boleh ngambil lebih. Kalau IP-nya di bawah rata-rata malah enggak boleh sampai 20. Dan itu sekarang karena sudah online di Siakat, ada notifikasinya di Siakat 2.
Oh, kalau Ya. ada ya tambahan. Baik, Sofia, kira-kira sudah paham ya? Udah, Praworo, Ah, makasih. Sama-sama. Ada yang lain mungkin? Kita lihat layar kedua ini, siapa yang ada di sini. Ya kan? Tidak ada pertanyaan? Mungkin Pak Lutfi tuh yang mau tanya tuh. Pak Lutfi? Pak Lutfi tanya, Pak Lutfi. Ini Pak Lutfi ini jagonya KKN ini. Atau mungkin bisa memberikan penjelasan ya Pak siapa? Pak Yunan, Pak Lutfi. Oke, monggo kalau Kepada Pak mau Lutfi. menambahkan tentang apa KKN. Ya, Lutfi, Pak Lutfi kami berikan waktu. Bris itu. Halo Pak Lutfi. Halo Pak Lutfi. Oh Pak Lutfi sedang. Iya Bu. Iya Bu, pripun Bu Woro? Mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan tentang KKN. Sedikit saja Pak Lutfi. Intinya. Intinya KKN adalah kegiatan kerja, kuliah kerja nyata ya. Ya, nanti teman-teman akan ada banyak kegiatan di desa, mengabdi bersama masyarakat. Jadi ada kegiatan mengajar di desa, terus kemudian mitigasi bencana, proyek di desa, proyek kemanusiaan, nah peningkatan kewirausahaan, potensi desa. Jadi banyak yang bisa dikembangkan di desa itu. Karena kita yakin bahwa universitas sesungguhnya itu adalah masyarakat. Jadi kalau misalnya di UNESA mendapat hard skill dan soft skill, lah sekarang di masyarakat itu bagaimana hard dan soft itu diterapkan. Jadi langsung ke masyarakat supaya kita tahu bahwa hard dan soft skill kita itu memang benar-benar cocok untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi ada beberapa proyek yang bisa dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, tapi sebelum ke KKN mungkin yang harus dipersiapkan adalah kuliah-kuliah menjelang KKN itu. Jadi kemampuan bahasa Jermannya, terus kemudian soft skill yang lainnya, itu juga harus diperbaiki sejak dini. Ya, sejak saat ini sudah harus berpikir ke situ, gitu ya. Jadi belajar yang tekun disertai niat yang sungguh, insya Allah bisa. Nah, sehingga kemampuan yang didapat di universitas itu memang benar-benar bisa diterapkan di dalam masyarakat. Ngaten Bu Woro nggih? Iya. Terima kasih Pak Lutfi atas penjelasannya. Bolehkah menambahkan sesuatu yang berkaitan dengan uji kompetensi bahasa Jerman? Sangat boleh Pak Lutfi. Kita masih punya 15 menit Pak Oke, Lutfi. baik mahasiswa yang saya hormati, di jurusan Bahasa dan Sastra Jerman itu ada uji kompetensi kemampuan bahasa Jerman atau disebut dengan CTDS. Nah, mahasiswa harus mengikuti itu karena mengikuti itu sebagai syarat untuk mengikuti skripsi. Jadi kalau misalnya belum memiliki sertifikat CTDS, nanti Anda belum boleh mengikuti ujian skripsi. Kapan CTDS itu bisa diikuti? Sebenarnya CTDS itu diadakan setiap semester 1 kali. Terus kemudian Anda kalau misalnya lulus 1 kali itu sudah cukup. Tetapi kalau Anda sampai 4 kali tidak lulus, tidak apa-apa, nanti akan diberi surat keterangan bahwa Anda sudah mengikuti ujian CTDS. Nah, surat keterangan itulah nanti yang akan digunakan untuk mengikuti ujian skripsi. Tidak ada niat dari kami untuk mempersulit studi Anda. Justru ini kami mematangkan kemampuan bahasa Jerman Anda. Sehingga kalau misalnya pada ujian pertama tidak lulus, maka Anda akan termotivasi supaya lulus di ujian kedua. Dan kami, dosen-dosen siap membantu ya meningkatkan kemampuan bahasa Jerman Anda. Jadi jangan khawatir kami akan membiarkan Anda untuk tidak mampu berbahasa Jerman, tidak. Kami selalu mendampingi Anda. Dan
Begitu juga untuk sertifikat B1, kalau misalnya Anda sudah memiliki sertifikat B1, tidak usah mengikuti CET IDS ya. Nah, jadi cukup sertifikat B1 yang sudah Anda miliki itu nanti bisa digunakan untuk mengikuti atau sebagai syarat mengikuti ujian skripsi. Ada manfaat lain yang bisa digunakan kalau kita memiliki sertifikat CTDS. Berdasarkan pengalaman kakak-kakak kelas Anda, ternyata sertifikat CTDS itu juga bisa digunakan untuk mengurus visa. Ada beberapa mahasiswa atau alumni yang mengikuti kegiatan au pair di Jerman, kemudian menggunakan sertifikat CTDS itu untuk pengurusan visa. Karena dengan menggunakan sertifikat CTDS itu menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan bahasa Jerman, meskipun levelnya memang setara atau hampir setara dengan B1. Tapi kami sangat menyarankan Anda untuk memiliki sertifikat B1, baik itu dari Goethe Institute atau lembaga lain. Kalau dari lembaga lain mungkin nanti semoga bisa difasilitasi oleh pusat bahasa yang sekarang diketuai oleh Pak Warno. Kita berharap seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap mahasiswa baru ini memiliki semangat mulai awal sampai akhir. Semangatnya jadi jangan di awal saja. Semangat itu harus di akhir. Ya, karena in the good, alles good. Kalau akhir Anda itu baik atau husnul khotimah, maka proses Anda itu juga baik. Jadi in the good, alles good. Dankeschön. Bitteschön, Pak Lutfi. Ya, teman-teman, beruntung kita bisa mendapatkan informasi yang sangat jelas dari Bapak Lutfi menyangkut masalah KKN dan juga CET IDS. Pak Lutfi, singkatan apa CET IDS? Sertifikat für indonesische Deutschstudierenden. Sertifikat bentuknya. Ya, sertifikat kemampuan bahasa Jerman untuk mahasiswa Indonesia. Ya, kita sebut aja dalam bahasanya uji kemampuan bahasa Jerman gitu Pak Yunan ya. Uji kemampuan bahasa Jerman mahasiswa UNESA. Ya, karena lokal UNESA. Ya. Kami berharap mahasiswa bahasa Jerman itu memiliki standar yang sama di UNESA itu. Melalui apa? Pembuktiannya melalui sertifikat itu. Jadi semua sama-sama dalam niveau yang bagus lah, sama-sama niveau yang tinggi gitu. Terima kasih Pak Lutfi. Kita masih punya waktu 10 menit lagi. Sami-sami Bu Woro. Ya. Silakan kondur Pak Lutfi, sudah 3:30 loh. Nanti jalanan ditutup. Blokade. Iya. Iya, ini temannya sudah kondur juga ini. Lah kan itu. Ya mungkin ada yang masih ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu Wisma selaku narasumber mungkin. Yunan. Iya. Tidak ada lagi. Ya, silahkan Sofia mau tanya lagi kayaknya Bu. Iya Bu, saya Sofia pengen nanya sama Pak Lutfi. Itu jadi dia tes sertifikatnya itu kayak TEP gitu nggak Pak yang bayar gitu? Wah, makasih. Pak Lutfi-nya pergi. Lutfi hilang. Menghilang. Pak Yunan saja mungkin. Pak Yunan. Yang dimaksud tes apa, Sofia? Tes yang tadi sertifikat bahasa Jerman tadi, Prawisma. Monggo Pak Yunan aja. Maaf ini background-nya ada tangisan bayi ini. Oh iya, sudah lahir ya Pak? Belum Bu. Nggak apa ya. CTDS, semoga tidak. Coba masih terdengar ya suara saya ya. Ya. Jadi CTDS ada 4 keterampilan yang diujikan ya. Kalau TEP yang Sprechen tidak ada. Pak Lutfi sudah bisa on, minta tolong dilakukan Pak Lutfi. Siap, Pak Lutfi.
Pak Lutfi. Kayaknya di jalan Nggih. tuh Pak mau pulang kayaknya. Oh iya. Pripun? Ada yang mau tanya nih Pak, apakah chat IDS itu seperti TEP? Oh, ya. Jadi memang nanti untuk ujian CET-IDS itu Anda memang harus mempunyai sertifikat itu ya, supaya bisa mengikuti ujian skripsi. Nah, kalau Anda tidak mengikuti ujian skripsi atau ujian artikel, berarti nanti Anda tidak lulus sebagai mahasiswa. Maka mau tidak mau harus memiliki sertifikat itu, gitu. Dan memang setiap penyelenggaraan itu berbayar, cuma tidak mahal kok. Makanya dari sekarang sudah harus nabung, paling tidak ada nabung untuk penyelenggaraan atau untuk mengikuti ujian CET-IDS ini. Gitu. Tapi ya itu tadi, CET-IDS kan hanya lokal, diselenggarakan di UNTA. Kami sangat menyarankan Anda mengikuti ujian kemampuan bahasa Jerman yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga dari Jerman, supaya Anda punya sertifikat setara B1 atau syukur-syukur punya B2, seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ini Bu Wisma bisa menambahkan kalau yang di Goethe Institut, Wisma Jerman, mungkin bagaimana Ibu? Maksudnya apa? Yang harus ditambahkan? Yang mau uji, misalnya mengambil ujian B1 atau ujian apa itu Bu? B1 mestinya. Ya, karena kita saya tidak tahu apa MOU-nya masih berjalan atau tidak, tapi kalau misalnya mengambil di Wisma Jerman atau Goethe Institut tentu bayar. Tapi kan kita sekarang sudah punya Pak Warno di Pusat Bahasa ya, Pak Warno sebagai Ketua Pusat Bahasa, tampaknya berusaha untuk menyelenggarakan tes yang internasional, mungkin selain dari Goethe Institut, tetapi itu juga resmi dari resmi diakui oleh pemerintah Jerman. Saya rasa Pak Warno bisa memberi informasi sedikit tentang tes yang tampaknya direncanakan akan dilaksanakan di UNESA. Terima kasih Bu Wisma, Pak Warno. Pak Warno, mohon bantuan, mungkin bisa ada penjelasan sedikit tentang ujian bahasa, kemampuan berbahasa. Pak Warno masih ada di sini? Kuliah mungkin. Pak Ari, Pak Warno masih di atau sudah pergi? Ya, oke. Intinya sih di Wisma Jerman itu tempat lain tampaknya. Oh iya, monggo. Ada apa? Pak Ari sampai. Pak Warno boleh tanya, bagaimana dengan pelaksanaan ujian kemampuan berbahasa Jerman? Mungkin pihak UNESA, selain CET-IDS di tempat kita sendiri, Pak Warno, mungkin dari pihak UNESA. Oke, terima kasih Bu Oro. Ini tadi saya barusan telekonferensi atau webinar dengan Pak Selge yang dulu dari Goethe Institut Jakarta. Nah, sekarang ini beliau itu terlibat dalam lembaga sertifikasi bahasa internasional dalam Euro Management atau Euro Management. Namanya itu TELC, TELC. Nah, tadi saya barusan mendapat permintaan untuk kesesuaian ruang ujian. Kita nanti rencananya kalau sudah pandemi ini hilang, maka akan diakreditasi oleh pihak TELC apakah UNESA cocok menjadi salah satu tempat sertifikasi bahasa. Jadi tidak hanya bahasa Jerman, tapi juga bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Yang itu merupakan lembaga beda dengan Goethe Institut, tapi memiliki hak yang sama seperti Goethe Institut, tidak hanya bahasa Jerman saja malahan. Dia juga bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, bahasa Jepang bahkan juga punya untuk itu. Nah, nanti kalau memang itu sudah melembaga di tempat kita, maka mungkin kita mungkin bisa ada alternatif selain dengan Wisma Jerman atau Goethe Institut, kita juga memiliki alternatif untuk sertifikasi dengan lembaga lain untuk B1 barangkali atau B2. Dan juga untuk bahasa Inggris bisa ada sertifikasi internasional yang sementara ini sertifikasi
bahasa Inggris itu cuma pada tingkatan TOEFL ITP, yaitu yang diterima di seluruh Indonesia saja, atau seperti TOEFL. Dan nantinya kami kebetulan saya kan sebagai Ketua Pusat Bahasa, akan membawa lembaga sertifikasi tersebut ke Pusat Bahasa. Karena kan kalau jurusan ini nanti kan itu wewenangnya Ibu Kajur. Jadi saya nanti saya bawa ke Pusat Bahasa, nanti tetap bisa dipakai oleh jurusan. Itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk tentang sertifikasi bahasa Jerman. Woro, saya terima boleh kasih. nambahi sedikit? Ya, boleh silakan. Mohon maaf Pak Warno, saya juga harus memberitahu adik-adik mahasiswa, kalau itu ujiannya memang nanti sudah disahkan oleh UNESA, MOU-nya, tampaknya bisa, tetapi hati-hati, mohon maaf Pak Warno, saya harus memberi peringatan, karena Euro Management ini pernah beberapa kali mengirim siswanya ke Wisma Jerman. Ketika itu saya juga ikut menguji dan itu mengambil atau meminta bayaran yang banyak. Ya, jadi hati-hati dengan lembaga-lembaga yang menuntut bayaran yang sangat banyak dari Anda. Ibu. Hanya itu ini untuk mahasiswa penting gitu. Jadi meskipun namanya sama, tapi kalau itu sudah ada MOU, sudah ada resmi, monggo silahkan. Apalagi Pak Warno Ketua Pusat Bahasa tampaknya akan berhati-hati dengan itu. Tetapi saya juga pernah mengalami bahwa waktu itu Pak Selke belum di Euro Management, saya tahu itu jadi beberapa kali mengirim siswanya ke Wisma Jerman untuk ujian ekstern, gitu ya. Dan dari siswa ternyata ada informasi-informasi semacam itu karena mengirimnya banyak sekali dan banyak yang nggak lulus. Ternyata, Bu Wisma, ini bukan yang itu, ini yang TELB ini baru ada beberapa saat yang lalu di Jakarta, Bu, yang TLC itu. Jadi bukan yang Euro Management yang pokoknya itu. Siap. Pokoknya yang penting adik-adik mahasiswa, yang penting itu bahwa ketika Anda diminta bayar sangat banyak, waktu itu berjuta-juta, belasan juta, ratusan juta, hati-hati itu saja. Semoga Pak Warno sukses di dalam MOU-nya dengan Euro Management yang baru dan TELB. Kalau TELB itu memang sudah diakui oleh pemerintah Jerman. Matur nuwun, mohon maaf. Terima kasih Bu Wisma dan Pak Warno yang saling melengkapi informasi ya. Jadi bisa menambah wawasan pada adik-adik bagaimana nanti langkah ke depannya untuk menyelesaikan studi ini. Mudah-mudahan nanti malam bisa bermimpi indah, ketemu dengan cowok yang ganteng, cewek yang cantik, gitu kan ya. Menjadi semangat tinggi untuk meraih cita-citanya yang mau. Ya, baik, tampaknya tepat sekali ini kalau di jam dinding saya 3:30, tapi kalau di HP saya kok sampai sini. Pak Lutfi silakan dijawab pertanyaannya. Sampai maghrib bisa, nggih, rasa kesusu Woro. Oh, Pak Lutfi kasihan ini, Pak Lutfi udah mau pulang nih tadi. Pak Lutfi nggak apa-apa Bu, nggih, sampai tuntas. Mau menambahkan mungkin Pak Lutfi? Ampun, Woro. Ampun. Oke. Yang menambahkan tetap semangat gitu aja. Jangan kendor ya. Jangan kendor. Jangan kasih kendor. Iya. Bu Dwi mungkin juga memberikan nasihat lagi pada anak-anak. Nggih, saya rasa tetap ya sama semangat karena beberapa program itu ditawarkan, bahkan kalau saya lihat itu Bu Woro beberapa spesial khusus memang untuk sastra, misalnya seperti tadi KMB dan seterusnya. Itu ya memang nggak bisa di-request karena misalnya seperti kemarin tuh UNESA 80 untuk sastra saja, se-FBS juga tidak ada untuk pendidikan. Nah, momen-momen khusus ini tampaknya mulai direncanakan dari awal ya anak-anak, perintis mengajar perintis juga baru. Saya rasa nanti juga akan berlanjut lagi tahun-tahun depan sehingga anak-anak juga siap dan ikut bisa transfer kredit
dan juga program-program lainnya seperti Permata, kemudian DAD dan lain-lain. Matur mawon Bu Woro saya rasa nggih, matur nuwun. Terima kasih. Bu Ani selaku pembina kemahasiswaan mungkin ada pesan-pesan? Oh, Bu Ani. Ya, mungkin bukan terputus. Bu Fahmi mungkin sebagai penjamin mutu? Oke, juga sedang sholat mungkin. Pak Ari sebagai kalap? Ketua laboratorium? Saya pikir enggak ada Bu, sudah malam Bu. Sudah malam. Ya, hampir beberapa menit lagi kita akan segera akhiri. Nah, ini Bu Ajeng mungkin juga ada sebagai apa namanya BK, bimbingan konseling. Mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan. Tidak ada, Bu. Tetap semangat aja untuk teman-teman karena kalau ada apa-apa bisa langsung WA saya. Siap, 24 jam ya Bu Ajeng ya. Nggak tidur dong Bu. Ya. WA-nya 24 jam tapi balesinya jam kerja. Iya. Betul. Buka rahasia Pak Yunan. Ya. Pak Yunan, Bu Dwi, kiranya kita akan segera mengakhiri jumpa udara kita bersama Angkatan 2020. Saya ucapkan kembali terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dosen jurusan Bahasa dan Sastra Jerman yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk sedikit mengenal mahasiswa baru di Sastra Jerman. Juga kepada Ibu Wisma Kurniawati selaku narasumber yang telah memberikan penjelasan tentang apa itu kurikulum Merdeka Belajar, yang tak lain dan tak bukan sebetulnya hanya kita harus mendorong para mahasiswa menguasai berbagai ilmu pengetahuan untuk memasuki dunia kerja seperti yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Mas Menteri ya Nadiem A. Makarim. Akhir kata sebelum kita akhiri, Pak Yunan selaku Ketua Program Studi Sastra Jerman berkenan untuk menutup acara ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Woro. Sama-sama. Terima kasih Bu Bapak semuanya sudah hadir, sudah mendampingi adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya sampai sore. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, kita tutup acara kita sore ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Kita foto dulu ya? Belum foto ya? Sudah difoto dari tadi Bu sama Bu Ani. Sudah difoto sama Bu Ani Bu. Nggak kroso. Bu Ani juga sudah foto sendiri tadi. Fotonya sudah banyak. Itu Pak Lutfi yang pakai masker. Ya, Pak Lutfi hati-hati di jalan. Selamat sore, sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao. Terima kasih, terima kasih Bu Woro, Bu Ajeng, Pak Ari, Pak Warno, Bu Dwi, semuanya, Bu Fahmi. Terima kasih Pak Bu. Oke, hati-hati. Yuk, schönes Wochenende ya. Ya, danke. Dankeschön.